Tiga remaja tewas tenggelam di Curug Mandi Angin Air Terjun, Desa Sukamalya, Kecamatan Tanjung Raja, Lampung Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Suwardi di channel kesayangan kita bersama, yaitu Suwardi Lawyer. Kali ini kita akan membahas terkait adanya korban yang meninggal dunia ketika mereka berwisata di air terjun Mandi Angin di Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara. Hal ini membuat heboh, katakanlah begitu, di masyarakat Lampung Utara karena korban yang meninggal sampai berjumlah 3 orang. Tentu saja kita turut berduka. Semoga semua korban mendapatkan di sisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan memperoleh ketabahan. Saudara sekalian, bicara tentang pariwisata di Lampung Utara, sudah saya cari di JDIH-nya, kemudian saya cari di beberapa ketentuan terkait tentang pengelolaan pariwisata. Ternyata sampai saat ini Lampung Utara juga belum memiliki peraturan daerah yang terkait dengan pengelolaan pariwisata di Lampung Utara. Padahal sebenarnya ini potensi yang sangat besar di Lampung Utara. Ada banyak air terjun, kemudian ada juga danau atau wisata-wisata alam lainnya yang jika dikelola dengan baik, ini juga akan menghasilkan pendapatan asli daerah dari sektor wisata, karena bisa mengundang para wisatawan dari baik domestik maupun wisatawan dari luar daerah Kabupaten Lampung Utara. Regulasi ini diperlukan, ya, sehingga nanti dalam pengelolaan pariwisata Lampung Utara ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Misalnya jika sudah ada perda ini, ya, nanti di situ akan diatur terkait dengan siapa yang mengelolanya, kemudian daerah mana saja, kemudian selanjutnya nanti mungkin akan diberlakukan retribusi. Ya, yang kegunaan dari retribusi itu antara lain ya untuk memajukan pariwisata itu, membangun akses atau jalan menuju pariwisata itu, sehingga masyarakat bisa dengan mudah untuk menuju ke tempat wisata yang mereka anggap baik di Lampung Utara. Kemudian yang lebih penting adalah dengan adanya peraturan daerah yang mengatur tentang kepariwisataan di Lampung Utara, lebih lanjut nanti akan diatur bagaimana mengelolanya dengan baik, melibatkan masyarakat, ya. Adanya hak dan kewajiban wisatawan di situ juga dicantumkan dalam peraturan daerah ini, ya. Misalnya saja terkait dengan keamanan wisatawan seperti apa, ya. Kalau dia sudah bayar retribusi, tentu keamanannya akan terjamin. Kemudian kalaupun terjadi apa-apa, dia akan memperoleh asuransi, ya, karena dia sudah membayar retribusi ketika dia masuk ke dalam objek wisata itu. Kemudian ada hak-hak lain yang memang bisa diperoleh oleh wisatawan ketika dia berada di lokasi pariwisata itu. Maka saya mendorong supaya Kabupaten Lampung Utara harus segera memiliki peraturan daerah yang terkait dengan wisata ini, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang pariwisata itu sendiri, ya. Seperti kita ketahui, di Indonesia itu ada undang-undang yang mengatur tentang pariwisata, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, ya. Kemudian itu juga sudah ada beberapa pasal yang memang diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, ya. Nah, di dalam peraturan daerah ini atau di dalam undang-undang ini itu sudah ditetapkan bahwa pariwisata itu adalah untuk kesejahteraan rakyat, kemudian untuk pendapatan asli daerah, kemudian untuk menjamin keamanan para wisatawan, ya, sehingga di dalam peraturan daerah itu nanti diatur hal-hal yang berkaitan dengan itu. Maka ini sangat penting apabila suatu daerah itu harus memiliki
regulasi yang terkait dengan kepariwisataan atau pengelolaan wisata ini. Sehingga potensi-potensi wisata yang ada di daerah itu bisa tergali dengan baik, bisa dikelola dengan baik. Apalagi di Lampung Utara juga ada Dinas Pariwisata kan, yang memang bertanggung jawab dalam pengelolaan kepariwisataan di Lampung Utara. Tapi belum ada regulasi atau aturan yang mengatur tentang pengelolaan pariwisata itu sendiri. Nah, pariwisata ini bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah. Selain itu juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau wisata-wisata kita itu ramai, masyarakat juga mendapatkan keuntungan. Selain itu sebagai promosi daerah, kalau Lampung Utara memiliki destinasi-destinasi wisata yang berkualitas dengan destinasi wisata yang baik, dapat mengangkat ke lingkup nasional paling tidak minimal di tingkat Provinsi Lampung. Banyak air terjun di Lampung Utara, ya, berbagai macam air terjun yang cukup menarik kalau dikelola dengan baik, terutama akses menuju ke sana, kemudian keamanan bagi wisatawan itu seperti apa. Nah, ini kalau dikelola oleh pemerintah daerah dengan baik, maka saya yakin tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kemarin, ya. Karena di situ pasti sudah peringatkan supaya wisatawan tuh jangan mandi misalnya karena kedalaman air tidak memungkinkan untuk mandi atau dibatasi, ya. Daerah mana saja yang boleh untuk mandi, kemudian daerah mana saja yang tidak boleh, ya. Dengan adanya perda nanti tentang penyelenggaraan pariwisataan yang serius sebagai upaya pembuatan regulasi sehingga pemerintah daerah konsen dalam hal ini. Itu maksudkan konsen adalah dalam pengembangan pariwisata. Kalau selama ini mungkin masih setengah-setengah pengelolaannya. Nah, atau kalau dengan adanya perda ini bisa diserahkan dengan pihak ketiga untuk mengelola pariwisata ini. Tidak melulu pemerintah daerah yang bisa mengelolanya, tapi bisa bekerja sama dengan pihak ketiga sehingga pariwisatanya lebih maju, ya. Kemudian lebih bisa bersaing. Ya, tentu saja ini akan meningkatkan penghasilan asli daerah kita Lampung Utara yang selama ini mungkin hanya bisa mengandalkan dari pajak dan retribusi sebagai pendapatan asli daerah. Nah, kalau kita sudah ada perda, tentu saja kita akan lebih mudah untuk memperoleh misalnya ada bantuan dari pemerintah pusat tentang pengelolaan pariwisata ini. Nah, itu mungkin terkait dengan perlunya Lampung Utara memiliki peraturan daerah tentang kepariwisataan atau pengelolaan pariwisataan di Lampung Utara. Kita belajar dari beberapa kasus meninggalnya wisatawan di daerah wisata karena tenggelam. Bukan hanya yang kemarin yang 3 orang itu tadi, tapi memang sudah beberapa kali terjadi, ya. Nah, jangan sampai ini terulang, ya. Karena ini kalau dia terulang maka orang akan menjadi takut dia berkunjung ke daerah wisata yang ada di Lampung Utara. Tapi kalau sudah ada regulasinya, ya sudah dikelola dengan baik, sudah diingatkan kepada masyarakat, jangan mandi di tempat itu, ya, maka itu akan menjadi berkurang, ya, hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di tempat wisata. Kemudian potensi-potensi wisata yang belum tergali, ya, di Lampung Utara itu, maka dia akan digali karena dia akan dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah, ya. Sehingga ini akan menjadi andalan seperti yang saya katakan tadi, menjadi andalan kita bersama dalam rangka pendapatan asli daerah Lampung Utara. Kemudian dengan adanya wisatawan yang berkunjung ke daerah kita, ya tentu saja ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita juga, ya. Karena peredaran uang juga akan semakin banyak di Lampung Utara, karena wisatawan yang datang tentu akan berbelanja, mereka akan menikmati kuliner misalnya ciri khas Lampung Utara itu seperti apa, kemudian akan membeli souvenir-souvenir yang menjadi ciri khas Lampung Utara juga, ya. Sehingga Lampung Utara akan menjadi lebih baik di mata daerah lain atau di mata masyarakat lain. Jadi dia tidak hanya terkenal sebagai daerah yang seram, kemudian daerah yang kadang-kadang identik dengan hal-hal yang kurang baik, tapi dengan pariwisata yang baik, ya, dengan adanya regulasi yang baik, dengan adanya aturan yang baik, tentu pengelolaan pariwisata juga akan baik,
dan pada akhirnya juga masyarakat akan menjadi sejahtera, ya. Dengan masyarakat menjadi sejahtera, maka tingkat keamanan akan terjamin, ya, ketentraman masyarakat dalam menjalani kehidupan ini juga akan menjadi lebih baik. Saya kira itu dulu analisa saya terkait dengan pentingnya regulasi tentang kepariwisataan di Lampung Utara, sehingga Lampung Utara akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.